Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa dari sekian banyak makhluk hidup di bumi, cuma manusia yang bisa membangun kota, menciptakan uang, bikin roket ke bulan, sampai mainan handphone seperti sekarang? Kenapa bukan simpanse, singa, atau gajah yang menguasai dunia? Padahal, kalau adu otot di hutan, manusia purba pasti langsung tamat sekali pukul. Ternyata, rahasia kesuksesan spesies kita bukan karena kita paling kuat, melainkan karena kita punya satu kemampuan ajaib yang tidak dimiliki oleh hewan lain di bumi. Selamat datang kembali di channel Dengarkan Mata, tempat terbaik untuk mengistirahatkan mata sejenak, membiarkan telinga bekerja, dan membiarkan pikiran kita bertumbuh. Di video kali ini, kita akan membedah sebuah buku yang sangat tebal, sangat cerdas, dan direkomendasikan oleh tokoh dunia seperti Bill Gates hingga Barack Obama. Judulnya Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Video ini sengaja dibuat mendalam agar kamu tahu sejarah asli nenek moyang kita dan bagaimana pemahaman sejarah ini bisa mengubah cara kita melihat pekerjaan, uang, dan masa depan keluarga kita. Jadi, pasang earphone kamu, ambil posisi paling nyaman, dan mari kita kembali ke masa ratusan ribu tahun yang lalu. Yuval Noah Harari membuka buku ini dengan fakta mengejutkan. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, bumi ini sebenarnya dihuni oleh beberapa spesies manusia sekaligus. Bukan cuma kita, ada manusia Neanderthal yang badannya kekar di Eropa, ada manusia erectus di Asia, dan ada spesies kita, Homo sapiens di Afrika. Kita waktu itu cuma hewan biasa yang tidak penting, kerjanya cuma mencari buah-buahan dan takut kalau dikejar singa. Tapi mendadak, terjadi sebuah peristiwa besar sekitar 70.000 tahun yang lalu yang disebut sebagai revolusi kognitif. Spesies kita, sapiens, mengalami perubahan genetik pada otak yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan cara yang sangat unik. Hewan lain cuma bisa mengeluarkan suara untuk memberitahu fakta nyata. Misalnya, seekor monyet akan berteriak, "Awas ada singa." Tapi manusia sapiens bisa berbicara tentang hal yang tidak ada wujud, fisiknya alias fiksi atau mitos. Sapiens bisa berkumpul di malam hari lalu bercerita tentang roh, dewa, atau cerita hantu. Kemampuan bergosip dan mempercayai cerita fiksi inilah yang menyatukan kita. Singa tidak bisa mengumpulkan 1.000 singa lain untuk menyerang wilayah lawan karena mereka tidak kenal satu sama lain. Tapi manusia sapiens bisa mengumpulkan 10.000 orang asing untuk bekerja sama, hanya karena mereka semua mempercayai cerita mitos atau ideologi yang sama. Setelah revolusi kognitif, kehidupan manusia berubah total lewat peristiwa kedua, yaitu revolusi pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu. Banyak orang mengira bahwa di fase ini manusia berhasil menjinakkan tanaman seperti padi dan gandum agar hidup kita lebih makmur. Namun, Yuval Noah Harari justru melempar humor satir yang menampar. Beliau bilang, sebenarnya gandumlah yang telah menjinakkan manusia. Coba pikirkan, sebelum ada pertanian, nenek moyang kita hidup santai sebagai pemburu dan pengumpul makanan. Mereka cuma kerja beberapa jam sehari, mencari buah atau berburu hewan, lalu sisa waktunya dipakai bersantai.
Tapi begitu pertanian datang, manusia terikat pada tanah. Kita harus mencangkul dari pagi sampai malam, melindungi gandum dari hama, dan punggung kita mulai bungkuk demi merawat tanaman. Akibat pertanian, populasi manusia memang meledak, tapi secara individu hidup manusia purba malah jadi lebih melelahkan dan penuh stres. Pertanian memaksa manusia untuk menetap di satu tempat dan melahirkan konsep kepemilikan rumah serta tanah. Dari sinilah awal mula munculnya struktur masyarakat, kerajaan, dan sistem ekonomi modern. Ketika kerajaan-kerajaan besar mulai berdiri, muncullah sebuah masalah baru. Bagaimana cara menghubungkan jutaan orang asing yang tidak saling kenal agar bisa bertransaksi dengan adil? Jawabannya adalah dengan menciptakan fiksi bersama terbesar yang pernah ada dalam sejarah umat manusia, yaitu uang. Uang itu sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik sama sekali. Selembar kertas bergambar pahlawan atau angka digital di dalam rekeningmu itu aslinya tidak bisa dimakan dan tidak bisa dipakai buat menghangatkan tubuh. Tapi kenapa semua orang di dunia ini rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatannya demi mengejar benda itu? Jawabannya adalah karena kepercayaan universal atau mutual trust. Uang adalah satu-satunya cerita. Fiksi buatan manusia yang paling berhasil mengikat semua orang tanpa memandang suku, agama, atau negara. Seorang pedagang di pasar mau menerima selembar kertas darimu karena dia percaya bahwa besok pagi orang lain juga akan mau menerima kertas yang sama untuk ditukar dengan beras atau barang lainnya. Jadi kesuksesan ekonomi, keluarga kita sebenarnya sangat bergantung pada bagaimana kita memahami sistem kepercayaan ini. Uang bukan sekadar benda mati, melainkan sebuah media kerja sama manusia dalam skala raksasa. Fase terakhir yang mengubah nasib spesies kita secara radikal adalah revolusi ilmiah yang dimulai sekitar 500 tahun yang lalu. Di fase inilah manusia mulai menyadari satu hal yang luar biasa, yaitu mengakui ketidaktahuan kita. Sebelum revolusi ini, orang-orang merasa sudah tahu segalanya dari cerita masa lalu. Tapi ketika manusia modern berani bilang, "Saya tidak tahu," disitulah sains dan teknologi berkembang pesat. Manusia mulai memetakan dunia, menemukan obat-obatan, hingga akhirnya melahirkan teknologi digital yang sedang kita gunakan hari ini. Kita yang dulunya cuma sekelompok monyet lemah di Afrika, sekarang sudah berubah menjadi penguasa planet bumi yang bisa memanipulasi genetik dan menciptakan kecerdasan buatan. Namun Yuval Noah Harari menutup buku ini dengan sebuah pertanyaan reflektif yang sangat mendalam buat kita semua. Dengan segala kekuatan luar biasa yang kita miliki sekarang, apakah manusia modern hari ini jauh lebih bahagia daripada nenek moyang kita yang dulu hidup berburu di hutan? Sayangnya, jawabannya belum tentu. Kita berhasil menguasai dunia, membangun ekonomi yang raksasa, tapi kita juga seringkali merasa kesepian, stres, dan cemas akan masa depan. Kekuatan tanpa tujuan yang jelas hanya akan melahirkan kekosongan. Oleh karena itu, memahami sejarah sapiens mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati, baik secara personal maupun ekonomi keluarga, adalah tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan kerjasama dan kecerdasan kita untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang.
Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan perjalanan panjang sejarah spesies kita sampai selesai di channel Dengarkan Mata. Jika kamu merasa video ini membuka cakrawala berpikirmu dan memberi sudut pandang baru tentang kehidupan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasinya agar telingamu selalu mendapatkan rangkuman ilmu bermanfaat dari buku-buku terbaik di dunia tanpa perlu membuat matamu lelah membaca. Yuk, kita diskusi di kolom komentar di bawah. Menurut kamu, apa hal paling gila yang sudah berhasil diciptakan oleh manusia sapiens sejauh ini? Tulis pendapatmu di bawah ya. Mari kita saling berbagi ilmu. Sampai jumpa di video bedah buku seru berikutnya. Tetap semangat dan selamat bertumbuh.